Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih. Pada minggu biasa yang kedua ini, kita semua mendengarkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid-Nya. Panggilan dan pilihan itu menuntut kita untuk mempersembahkan diri seutuhnya, mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Setiap orang yang menjadi murid taat kepada kehendak Sang Guru dan menjadi murid yang bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah. Di suatu sore, tampaklah seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon yang rindang di tepi sungai. Ketika dia sedang berkonsentrasi untuk bermeditasi, memusatkan pikirannya, dia sangat terganggu dengan bunyi gemericik air di sampingnya. Dia berusaha untuk memusatkan pikirannya, tetapi tetap terganggu. Akhirnya perlahan-lahan dia membuka matanya dan melihat ternyata di sampingnya ada seekor kepiting yang berjuang meraih tepian sungai itu agar tidak terhanyut oleh arus air. Melihat hal itu, si pertapa muda menjadi kasihan pada kepiting itu, lalu mengulurkan tangannya dan menjulurkan jarinya untuk menolong si kepiting. Kepiting itu dengan spontan menjepit jari pertapa muda itu. Pertapa itu merasakan sakit, namun dia menahannya dan merelakan jarinya dijepit sehingga kepiting itu selamat sampai ke tepian sungai. Kemudian dia melanjutkan meditasinya dan tak berapa lama kemudian dia mendengar bunyi yang sama sekali lagi. Ternyata ada kepiting lain yang juga berjuang untuk meraih tepian sungai. Sekali lagi pertapa muda itu mengulurkan tangannya dan menjulurkan jarinya dijepit oleh kepiting itu. Begitulah terjadi berulang kali, beberapa kali. Sehingga jari tangan si pertapa itu bengkak dan berdarah. Ini pertanda bahwa jarinya sudah mengalami infeksi. Kemudian pertapa tua, sang guru yang ternyata ada di situ berkata, "Hai anak muda, menolong kepiting itu adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi mengapa menolong seekor kepiting engkau membiarkan jarimu terluka dan bengkak?" Pertapa itu menjawab, "Guru, saya melakukannya karena ingin menyelamatkan kepiting itu. Rasa belas kasihan membuatku rela jariku berdarah dan bengkak. Demi menolong makhluk lain, saya rela mengorbankan nyawa." Mendengar jawaban pertapa muda itu, sang guru pun mengambil sebuah ranting, lalu mengulurkan ranting itu ke arah kepiting lain yang sedang berjuang melawan arus sungai. Dan segera kepiting itu menjepit ranting itu dan berhasil menggapai tepian sungai. Lalu sang guru berkata kepada pertapa muda itu, "Lihatlah, sekalipun kamu masih muda, kamu telah berusaha melatih kepekaanmu dan belas kasihanmu menolong makhluk ciptaan yang lain. Itu memang baik. Tetapi kamu perlu bijaksana. Bila tujuan kita untuk menolong itu baik, bukankah kita diberi kemampuan akal budi untuk memanfaatkan ranting ini? Maka gunakanlah sarana-sarana yang ada untuk kebaikan dan pada akhirnya bila dituntut, kamu rela menyerahkan nyawamu sebagai taruhan."
Cerita ini menjadi inspirasi ketika kita sebagai murid mendengarkan panggilan sang guru untuk menolong, untuk melanjutkan karya keselamatan. Dan sang guru itu adalah Yesus. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana panggilan Samuel ketika dia masih muda dan dibimbing oleh Nabi Eli. Allah memanggil Samuel yang sedang tertidur. Dan tentu saja masih bau kencur, masih muda, belum mengenal Allah. Dia mengira bahwa Eli memanggil dia. Sehingga dia bertanya berulang-ulang, apakah engkau memanggil saya? Janganlah dibayangkan saudara-saudariku bahwa peristiwa itu terjadi hanya satu malam. Malam lalu terganggu seperti tidur kita, seperti ada dengar bangun terbangun lalu tidak. Ini semua adalah sebuah proses yang cukup panjang. Sehingga akhirnya Eli sadar bahwa Allah yang memanggil Samuel. Samuel telah dipilih sejak semula untuk menjadi pemimpin bangsa Israel sebagai pengganti Eli. Samuel dipersembahkan kepada Allah untuk menggembalakan bangsa pilihan melalui masa-masa sulit. Khususnya ketika bangsa Israel berdosa dan tidak setia kepada Allah, Samuel diberi tugas untuk mengingatkan bangsa itu. Tugas itu dijalankan dengan penuh bakti. Kelak Samuel yang mengurapi Daud sebagai raja Israel untuk menggantikan Raja Saul. Maka proses menuju peristiwa itu diawali oleh kesediaan Samuel mendengarkan panggilan itu. Hingga akhirnya Eli berkata, jika engkau mendengar suara itu, katakanlah, ini aku Tuhan. Bersabdalah, hambamu mendengarkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, panggilan Samuel ini menjadikan juga kita sebagai orang-orang yang merasa tidak layak, yang merasa masih muda dalam iman, yang merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan, ternyata dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang mengukur diri kita. Allah yang dengan setia melihat kita, mendampingi kita dan memanggil kita. Lewat gereja Allah menghendaki agar kita semua ikut ambil bagian. Jika saat ini pada masa pandemi ini kita kekurangan tenaga untuk menjadi song leader, mengapa tidak ada dari antara umat? Ketika kita kekurangan orang menjadi lektor, menjadi prodiakon, menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian dalam karya sosial ekonomi gereja, mengapa kita menunggu-nunggu dulu? Pada saat Samuel dipanggil, dia berlari kepada Eli dan berkata, apakah engkau memanggil aku? Panggilan itu menuntut jawaban segera, bukan esok. Bagaimana kita akhirnya menggerakkan anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, penglihatan, pendengaran kita, untuk mendengarkan bisikan Tuhan yang sayup-sayup dan lembut. Maka dalam Injil hari ini kita juga mendengarkan panggilan murid-murid yang pertama. Ada peran Yohanes Pembaptis di situ ketika dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Pengenalan Yohanes akan pribadi Yesus menghantar kedua muridnya untuk mengikuti Yesus. Dan salah satu murid yang mengikuti Yesus adalah Andreas. Dan ketika dikatakan Yesus menoleh ke belakang dan berkata, apakah yang kamu cari? Andreas juga yang berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ketika Yesus berkata kepadamu saat ini, apa yang kamu cari? Setelah melalui pandemi sejak tahun 2020 dan kita masih diperkenankan memasuki tahun 2021, pertanyaan yang serupa bisa dikenakan kepada kita. Apa yang akhirnya kamu cari sekarang? Ketika Tuhan yang kembali menjadi andalan kita, maka Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata, marilah, ikutlah aku. Mereka tinggal bersama dengan Yesus. Sejak itu pula murid itu yakin bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah Mesias. Keyakinan itulah yang mendorong Andreas memberi kesaksian kepada saudaranya Simon dan membawa dia kepada Yesus.
Dan kesaksian Andreas meyakinkan Simon untuk mengikuti Yesus. Beginilah panggilan ini. Saya memanggil engkau, kamu memanggil yang lain memanggil. Dan akhirnya terbangun sebuah komunitas. Saya yakin 141 tahun gereja katedral ini punya proses yang semacam ini. Satu memanggil yang lain. Hingga akhirnya kita semua, kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya akan kesaksian para rasul dan para penggantinya dalam diri uskup. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika murid-murid pertama meninggalkan perahu mereka, karena mereka adalah penjala ikan, nelayan, mereka diberikan nama yang baru seperti kepada Simon. Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Murid-murid pertama mengikuti Yesus, mendengarkan dia melakukan apa yang diperbuatnya. Dan sesudah Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan, bangkit pada hari yang ketiga, para murid diberi tugas, diberi perintah untuk melanjutkan karya penyelamatan ini ke segala penjuru dunia. Maka saudara-saudariku, lewat bacaan-bacaan ini, kita semua yang terpanggil dan terpilih menjadi murid-murid Yesus lewat pembaptisan, kita mohon rahmat Tuhan, agar rahmat pembaptisan itu memberi kita kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan, menggunakan sarana-sarana duniawi untuk menolong orang-orang miskin yang sakit, yang saat ini sedang bersedih, berduka, yang saat ini mengalami persoalan hidup, dan mereka yang disingkirkan. Disitulah kita menemukan Yesus tinggal. Disitulah kita mengalami kesaksian bahwa Allah berkarya di dunia sampai saat ini. Dan Allah menggunakan kita. Semoga kita semua bukan karena kita layak maka menjadi orang Kristen. Bukan karena mereka layak maka mereka dipilih. Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Bukan karena dia sudah dewasa dan tua maka dipanggil menjadi alat Tuhan Samuel. Dia masih sangat muda. Bukan karena mereka, bukan karena kita. Sungguh-sungguh orang yang telah berjasa kepada Tuhan maka kita dipilih dan diberikan perlindungan hingga saat ini. Maka Bapak Ibu, berilah apa yang ada padamu. Apa yang Tuhan saat ini inginkan kamu lakukan. Demi kebahagiaan sesama, demi keselamatan bagi banyak orang. Semoga hati kita digerakkan juga untuk bijaksana menggunakan sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.